98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Tentunya dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1 Wonosobo kembali hadir Dea menyapa sahabat Purnama Sidi dalam bincang-bincang talk show bersama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Wonosobo. Dan spesialnya Dea bersama dengan rekan-rekan pimpinan daerah IPM Wonosobo. Dan tentunya tidak hanya dari pimpinan daerah saja, tapi bersama dengan rekan-rekan IPM di seluruh Wonosobo. Baik, kembali di episode selanjutnya ya, yang sudah tidak terhitung ya. Oke, kembali hadir dua narasumber membersamai Dea di studio Radio Purnama Sidi. Ada mas-mas nih ya, sepertinya yang satu tinggi banget nih Dea, rasanya tuh kerasa pendek gitu ya. Oke, assalamualaikum. Kursinya yang tinggi nih Mbak. Oh ya, oke. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Sehat ya. Oke, dan di samping Dea ini ada Rizal dan satunya ada Rasya ya. Oke, lebih dekatnya nanti kita bakal perkenalan terlebih dahulu, dan tentunya di kebersamaan kita pada hari ini kita akan bincang-bincang mengenai apa sih kegiatan IPM nih. Nah, kemudian tema kita juga nanti apa, langsung aja nanti dia akan tanya-tanya gitu ya. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu mulai dari Rizal nih yang pakai jas kuning. Apa kabar Rizal? Alhamdulillah sehat Mbak Dea. Sehat ya. Sehat. Oke, ini kali pertama datang di studio Radio Purnama Sidi kayaknya ya. Betul, pertama kali saya. Pertama kali talk show, tapi kalau jalan-jalan gitu sering juga dong. Oke, silakan Rizal mungkin bisa menyapa sahabat Purnama Sidi. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rizal Hanafi. Saya dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Oke, Rizal Hanafi dari pimpinan daerah IPM Wonosobo. Kalau di bidangnya masuk bidang apa Rizal? Kalau sekarang saya ada di bidang PPK namanya Mbak, singkatannya. Oh gitu. PPK kepanjangannya itu pengembangan prestasi keolahragaan. Oke, berarti spesialnya kita akan bincang-bincang terkait dengan olahraga dong kali ini ya. Insya Allah ya. Oke. Dan di sampingnya Rizal nih ada Rasya. Ya. Apa kabar Rasya? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik. Ini dari mana nih Rasya? Saya dari Kaliwiro. Dari Kaliwiro. Wah, ini mungkin bisa memperkenalkan diri langsung aja nih daripada dia tanya gitu ya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Rasya Kurnia Putra. Saya dari Kaliwiro. Sekolah saya di SMP Muhammadiyah Plus Kaliwiro. Oke, berarti ini dari Kaliwiro ya? Iya. Waduh, nih jauh juga ya. Dan tentunya sahabat Purnama Sidi, tentu kita datangkan narasumber jauh-jauh itu kita pasti akan bincang-bincang cara detail dan juga lengkap ya. Tema kita pada kesempatan kali ini apa nih Rizal? Tema kita yang kita angkat menurut apa namanya Mbak itu? Tema dari bidang PPK ya. PPK gitu. Itu adalah push up or push rank ya. Oke, kenapa kok ngambil tema tentang push up or push rank ini Rizal? Karena dua hal ini bisa dibilang adalah satu bidang yang sama, hanya saja seperti apa namanya ya, prakteknya itu berbeda Mbak. Sering kita katakan di lingkungan kita nih. Push rank atau push up itu adalah dua hal yang saling bertolak belakang gitu. Kadang-kala seperti itu. Oke, push up itu identik kayak olahraga fisik gitu ya. Betul. Kalau push rank itu kalau yang dia tahu tuh kayak main games gitu ya enggak? Betul sekali. Oke, dan nanti kita akan bahas mengenai itu ya. Dan sebelum itu dia mau tanya dulu nih ke Rasya ya. Rasya gimana nih? Ini berarti dari SMP ya? Iya. Masih kelas berapa Rasya? Saya kelas 9. Kelas 9 berarti kelas 3 SMP ya? Iya, betul. Hampir SMA nih. Iya. Rencana mau di mana nih? Belum tahu. Belum tahu ya. Oke, udah hampir lulus aja ya. Jauh-jauh dari Kaliwiro nih sahabat Purnama Sidi ya. Oke, mungkin dari sahabat Purnama Sidi ada yang dari Kaliwiro. Nah, ini nih dia orang Kaliwiro gitu. Warga lokal. Oke. Ya, luar biasa kesempatan kita pada kesempatan kali ini adalah akan bincang-bincang mengenai push up or push rank gitu ya. Dua hal yang memang banyak sekali digeluti para pelajar tentunya dan para remaja. Sebagian remaja suka olahraga, tapi sebagian juga masih ada yang sukanya game online ya. Betul. Olahraga jari aja nih. Iya, betul. Oke, kembali ke pertanyaan dia yang pertama ya. Sebenarnya teman-teman ini kan masih pelajar gitu ya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Wonosobo. Tentunya kan punya banyak kegiatan yang positif gitu ya. Nah, ini kira-kira kalau biasanya hariannya tuh kegiatannya apa aja sih? Mulai dari Rizal dulu. Kalau saya biasanya ya paling kalau
pagi bangun tidur, terus itu kadang olahraga, kadang-kadang Mbak. Cuman setelah itu ya lanjut aktivitas biasa lah. Seperti kalau sekarang kan sudah bisa ada pekerjaan utama ya, itu oke. ya paling seperti itu. Oke, kalau Rasya nih? Mungkin biasanya saya itu kalau pagi olahraga sih. Olahraganya apa nih Rasya? Ya paling lari-lari kecil. Oh, ada lari di tempat nggak nih? Enggak. Oke, ini luar biasa. Apalagi kalau di Kaliwiro tuh ya, Ya. bisa sambil suasana juga sejuk gitu ya. Nah ini spesialnya sahabat Purnama Sidi. Nih kalau dibilang tadi ya pagi-pagi udah olahraga, belum nanti waktu sekolah gitu ya, yang kerja berangkat kerja gitu kan. Nah ini tentunya kan teman-teman memiliki waktu yang produktif ya, kalau bisa disimpulkan seperti itu. Nah ini dia mau tanya nih, sebenarnya seberapa produktif sih waktu-waktu para pelajar sekarang di Wonosobo? Apakah itu sudah dimanfaatkan dengan baik? Oke, silahkan Rizal. Ya mungkin kalau untuk saat ini karena kita melihat kacamata di media sosial ya Mbak. Karena sekarang olahraga itu sedang sangat naik sekarang namanya. Entah itu mungkin yang sering ditemui di kota-kota besar, entah itu lari atau bersepeda atau olahraga lainnya itu. Dan sekarang bisa dibilang adalah apa namanya, produktivitas pelajar pada saat ini itu sudah cukup baik untuk bisa dikatakan produktif seperti itu Mbak. Oke, mungkin bisa disampaikan juga nih Rizal. Sebenarnya produktivitas menurut pelajar itu produktif yang bagaimana Rizal? Kalau menurut saya itu bagaimana cara pelajar itu menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang positif tentunya. Dan karena sekarang juga sudah banyak sekali influencer-influencer dari pelajar yang tentunya itu bisa menjadi contoh untuk teman-teman semuanya, terutama di kalangan pelajar ya, itu menurut saya sudah cukup istimewa itu Mbak. Oke, dan ini banyak pelajar juga yang sekarang tuh hobinya lari gitu ya, sambil nanti apa namanya olahraga gitu kan di sekitar alun-alun Wonosobo gitu juga banyak ya. Nanti aktif juga di sosmed gitu ya. Bahkan dia juga pernah lihat tuh ada yang anak muda juga lari tuh sambil live streaming kayak gitu ya. Dan itu juga bisa memotivasi anak-anak lain juga ya. Iya, betul Mbak. Oke, nih kali ini dia mau tanya nih sama Rasya. Nah Rasya, tadi kan disampaikan ya kalau waktunya tuh udah produktif banget. Pernah nggak sih Rasya tuh ngerasa kalau hari-harinya tuh flat banget gitu ya, dan apa namanya kurang produktif kayak gitu? Pernah sih, karena pengalaman saya dulu saya itu suka main game Mbak. Waktu SD. Apalagi pas zaman COVID. Gamenya apa tuh? Mobile Legends. Waduh. Terus saya ngerasa apa namanya, saya itu kayak udah kecanduan gitu. Terus waktu saya itu kayak terbuang hanya buat main game, karena bisa sampai larut malam, terus nggak inget waktu. Nah itu mengganggu banget sih. Terus dari situ saya belajar bahwa kalau cuma main game doang itu pasti mengganggu pelajaran. Yang pastinya nilai akademik kita akan menurun. Nah dari situ saya mulai ngurangi main game, menggantinya dengan kayak olahraga, main bola atau futsal atau badminton. Nah dari situ apa namanya, mulai terbiasa. Jadi sekarang udah jarang main game sih. Beneran nih. Iya beneran. Kalau Rizal sendiri nih gimana nih? Suka main game juga nggak Rizal? Kadang-kadang Mbak. Iya kadang-kadang. Biasanya kalau para pelajar tuh kalau misalnya bermain game online gitu tuh berapa lama sih? Itu tergantung kebiasaan orang sebenarnya Mbak ya. Kalau saya itu kadang kalau lagi mood memang ya, mood banget main game kadang bisa berjam-jam, bisa lama gitulah. Kadang kalau lagi nggak mood atau lagi nggak ingin ya kadang nggak main sama sekali gitu. Kalau saya seperti itu gitu. Cuman kalau kita ambil rata-rata ya, kita mengambil kasus-kasus dari masyarakat di lingkungan kita sendiri gitu. Kadang yang menjadi permasalahan itu ketika main game itu bisa sampai berlama-lama gitu. Mungkin dari pagi sampai sore hari itu hanya main game aja, dan itu ada memang.
Dan tentunya ini juga mengganggu produktivitas banget ya. Betul. Yang kerja jadi malas kerja. Nah, betul sekali. Yang belajar juga jadi malas sekolah ya, Rasya. Ya, betul. Oke, dan ini nih menarik sekali ya ketika sebuah kegiatan yang memang ini tuh familiar di kalangan pelajar. Salah satunya adalah satunya adalah olahraga, yang satunya juga bermain game online. Dua kegiatan yang sebenarnya sama-sama tuh ada skillnya gitu ya. Betul. Dan bahkan di beberapa kesempatan kemarin tuh bermain game online menjadi salah satu yang dilombakan juga ya, kompetisi ya. Betul Mbak. Betul sekali. Nah dari ini nih Rizal dan juga Rasya, bagaimana menilai dua hal ini di kalangan pelajar? Sebenarnya penting nggak sih pelajar tuh menguasai dua hal ini? Dari siapa dulu ini? Oke, monggo dari Rizal. Dari Rasya. Oke. Seperti tadi yang Mbak Dia sampaikan itu, kalau sekarang memang game online itu sudah mulai dijadikan sebagai, bisa dibilang, prestasi Mbak. Karena mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan digital ya. Dan kebetulan juga saya itu diberikan amanah juga untuk menjadi salah satu pengurus asosiasi game online di Wonosobo gitu. Dan di situ ternyata yang tadinya saya itu menganggap bahwasanya game online itu hanya untuk membuang-buang waktu, ternyata di situ banyak sekali Mbak cabang-cabang atau event-event yang memang melombakan hal-hal seperti itu, game online terutama ya gitu. Dan ternyata memang tidak hanya di Kota Wonosobo juga, tapi sudah ada di kota-kota yang lain gitu. Dan itu memang sekarang menjadi booming. Karena memang sekarang rata-rata pelajar kan main game online ya, hampir rata-rata ya itu. Dan memang dari pemerintah juga sudah memberikan fasilitas itu Mbak untuk prestasi game online seperti itu. Oke, ini ngomongin tentang prestasi ya. Kalau sekarang kan pelajar semua orang itu kan nggak sama ya. Mungkin ada beberapa orang tuh yang bisa memfokuskan diri kapan nih harus belajar, kapan harus bermain game online misalnya, salah satu sekarang yang banyak sekali dikembangkan ya, dan kapan nih bisa untuk berolahraga dan bahkan untuk beraktivitas sosial lainnya gitu. Nah, menyikapi hal tersebut nih, di luar sana kan masih banyak ya pelajar-pelajar yang belum sadar penuh gitu ya tentang bagaimana membagi waktu. Nah, kira-kira kalau menurut Rasya nih, sebenarnya bermain game online itu apakah termasuk kategori membuang waktu atau memang bisa dikategorikan sebagai prestasi, Rasya? Jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, itu pasti kita bisa menciptakan prestasi. Tapi kalau main game hanya sekedar hiburan, terus membuang-buang waktu ataupun sampai lupa waktu, pastinya itu sangat tidak bermanfaat. Oke, dan biasanya tuh kalau udah satu level pengen lanjut ke level selanjutnya gitu ya. Canduan namanya Mbak, lama-lama ya. Baik, nih kalau Rasya dan juga Rizal ini kan dua-duanya sama-sama suka main game gitu ya, cuma membagi waktu. Nah, bagaimana nih untuk pembagian waktunya? Berapa jam sih sehari main game atau berapa menit? Kalau saya kadang-kala itu main game itu kan kalau rata-rata paling 1 jam sampai 2 jam udah maksimal itu Mbak. Karena dulu pernah pengalaman buruk juga. Karena waktu kecil itu SD itu sering sekali main game online. Dari pagi sampai siang sampai malam itu main game online, mandang gadget terus. Itu satu ketika pelajaran mata saya itu udah nggak jelas Mbak. Gitu. Dan itu ternyata setelah dicek ke dokter ternyata terkena minus karena paparan radiasi dari handphone itu. Nah, mulai dari situ saya mulai mengurangi nih main-main game. Jadi ya paling satu hari 1 atau 2 jam gitu. Kalau Rasya nih berapa lama Rasya? Ya mungkin saya sih jarang Mbak. Paling 1 minggu 2 sampai 3 kali, paling ya 1 jam atau setengah jam gitu. Berarti kategorinya masih normal ya, nggak setiap hari banget gitu ya. Pagi-pagi dibuka langsung wah game online gitu ya. Itu ngomongin tentang game online gitu ya. Nah, tadi kita akan bahas mengenai sebenarnya produktivitas pelajar gitu ya, tentang game online yang biasanya tuh menyita banyak waktu pelajar. Tapi tak hanya itu, tadi disampaikan bahwa beberapa pelajar juga memilih untuk olahraga. Yang kita bahas adalah push up dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kalau
Rizal dan juga Rasya nih, seberapa banyak waktu dihabiskan untuk berolahraga? Mungkin ya per hari 1 jam atau setengah jam gitu. Oke, udah bisa rutin itu? Ya alhamdulillah. Oke, keren ya berarti kalau rutin ya. Oke Rizal, udah rutin nih? Kalau saya minimal sekali 30 menit satu hari Mbak, minimal. Oke. Ya, minimal sekali. 30 menit ya. Dan ini dua kaitan yang menarik sekali bagi Dea gitu ya, terkait dengan push up or push rank gitu ya. Sebuah dua pilihan yang ini berat kalau bagi orang-orang yang memang sudah pecandu game gitu ya. Betul. Nah, yang mungkin memanfaatkan game online itu bukan sebagai prestasi tapi hanya untuk mengisi waktu luang gitu. Nah, mungkin ada dari Rizal nih, bagaimana nih penyikapan kita terkait dengan orang-orang yang memang masih belum bisa menjaga waktunya untuk lebih produktif, dan tentunya ini masih banyak yang lebih banyak memanfaatkannya tuh untuk game online daripada untuk berolahraga ataupun kegiatan yang lainnya. Kalau menurut saya Mbak, karena dulu sempat tadi disampaikan sama Mas Rasya ya, terkait ketika COVID dia kecanduan game online ya kan, gitu. Kalau saya berbeda Mbak kecanduannya. Kalau masa COVID itu saya gunakan untuk berdagang malah Mbak, gitu. Masa COVID karena kan pada saat itu memang perekonomian sedang turun ya pada masa COVID kan. Terus saya mencari relasi-relasi, terus dari kecil juga suka jualan-jualan gitu kan. Saya mencari hal yang dimana ketika masa COVID itu bisa saya gunakan untuk mencari penghasilan. Itu salah satunya dengan jualan online itu gitu. Hebat ya. Nah, jadi mungkin kalau menurut saya bagaimana cara pelajar untuk bisa menanggulangi ketika kita jangan sampai kecanduan game online, yaitu salah satunya untuk mencari kegiatan-kegiatan yang lebih positif lah bahasanya. Entah itu bisa kalian mencari hobi kalian seperti berdagang atau olahraga, ataupun bisa juga ketika kalian ikut organisasi gitu Mbak. Mencari waktu-waktu yang memang ketika kalian ingin main game online, malah kalian gunakan untuk jualan gitu kan. Itu bisa menjadi salah satu pemicu seperti itu. Dan ini juga bisa menjadi salah satu terobosan baru ya, bahwa pelajar itu ternyata yang nggak cuma belajar tapi juga bisa belajar tuh tidak hanya tekstual aja betul, gitu ya. Dan Rizal nih selaku dari pimpinan daerah Ikatan Belajar Muhammadiyah Wonosobo di bidang tadi ya, pengembangan prestasi olahraga gitu ya. Nah, ini untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pimpinan daerah Ikatan Belajar Muhammadiyah apa aja nih Rizal? Kalau untuk saat ini kan karena itu adalah bidang yang baru, jadi memang kegiatannya itu lebih kepada kegiatan yang kontinu Mbak, atau berkelanjutan gitu. Jadi kalau di Wonosobo itu biasanya yang sering kita lakukan setiap minggu adalah futsalan. Futsalan gitu. Seringkali anak-anak itu kadang mereka jenuh gitu di organisasi, hanya mungkin seminar, mungkin talk show gitu kan bahasanya kan, kadang debat dan lain sebagainya kan, kadang mereka bosan. Oke lah kita inisiasi untuk sekali kita mengadakan kegiatan yang rutin, yang itu bisa merefresh tubuh terutama Mbak. Nah, salah satunya kita gunakan untuk acara futsalan seperti itu. Luar biasa ya. Dan ini kedepannya kayaknya bakal ada turnamen juga nih. Bisa itu Mbak kalau diadakan. Baik. Dan kembali dia mau tanya ke Rasya nih. Rasya ini kan selaku dari IPM juga ya. Dan tentunya saat ini posisinya sebagai pelajar di SMP Muhammadiyah Kaliwiro. SMP 3 ya? 5 ya. Di SMP Muhammadiyah 5 Kaliwiro gitu. Dan ini luar biasa sekali gitu ya ketika menjadi seorang pelajar, dan tadi ya waktunya juga dipakai untuk kegiatan berolahraga dan lain sebagainya. Nah, gimana sih Rasya membagi waktu untuk kapan belajar, kapan berorganisasi ya sebagai IPM, dan kapan juga waktu untuk berolahraga? Kalau untuk berolahraga, saya biasanya lebih sering di hari Minggu. Kayak bersama teman-teman itu main bola. Kayak karena hobi saya itu main bola. Pas gini berarti ya sama programnya IPM ya. Kalau waktu saya untuk belajar itu biasanya
di malam hari atau enggak di sore hari. Semisal ada tugas rumah, itu saya kerjain pas sore hari. Ataupun malam hari juga bisa. Untuk berorganisasi mungkin itu sepulang sekolah. Biasanya kalau rapat-rapat IPM tuh habis selesai sekolah gitu ya. Biasanya ya. Ataupun ada kegiatan lainnya, jadi sudah bisa terbagi gitu, aman ya sejauh ini ya. Aman. Kalau Rizal gimana nih? Rizal itu kan juga sebagai bekerja juga ya Rizal ya, dan waktunya juga kapan nih bisa olahraga, dan tadi ada hobi game online juga, gimana nih cara bagi waktunya Rizal? Kalau saya biasanya itu kalau pagi Mbak, setelah sholat subuh itu kan, kadangkala memang menurut riset itu ketika habis sholat subuh itu kalau langsung tidur kan nggak bagus ya, entah itu membuat pikun dan lain sebagainya kan. Benar. Terus saya manfaatkan setelah subuh itu untuk olahraga kecil, bisa dibilang workout lah. Workout itu entah nanti push up, sit up, atau angkat beban gitu. Paling kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu persiapan untuk bekerja. Nah sorenya kadangkala nanti kalau mungkin jenuh dan lain sebagainya itu baru bisa main game online. Setelah itu paling biasanya habis isya langsung tidur biasanya, kadang-kadang seperti itu. Baik, ini berarti pembagian waktunya sudah aman gitu lah ya, tidak menggunakan waktunya tuh untuk game online aja gitu ya. Baik, nih kembali kita ke produktivitas tadi. Sebenarnya sesusah apa sih kita ya, misalnya waktu kita tuh untuk main game online atau untuk olahraga? Sebenarnya lebih gampang menyisakan waktu untuk olahraga atau kita mengurangi game online? Kalau dari Rasya gimana? Iya, lebih susah untuk mengurangi main game online sih, Mbak. Karena dulu sempat suka banget gitu karena ya. Karena itu kalau main game online rasanya itu menyenangkan. Kadang sampai lupa waktu. Tapi kalau olahraga itu kan masih bisa dilakukan kayak habis sholat subuh, ataupun di sore hari. Dan ini juga tentunya butuh konsisten juga ya Rizal. Betul Mbak. Nah, kalau Rizal ini udah konsisten nih untuk rutinitas hariannya untuk kegiatan ber-IPM, dan kemudian ada tadi yang membagi waktu untuk berolahraga dan lain sebagainya gitu, aman-aman aja ya, udah konsisten ya? Insya Allah Mbak. Insya Allah itu. Menarik sekali ya sahabat Purnama CD, nih 2 narasumber kita yang memang berada di bidangnya gitu ya. Tadi ada yang hobinya game online, tapi ternyata juga game online tuh nggak baik kalau terlalu berlebihan gitu. Ya. Dan kali ini dia mau kembali tanya nih ke Rasya dan juga Rizal gitu ya. Nah ini kira-kira apa nih tips yang bisa diberikan Rizal dan juga Rasya kepada pendengar Radio Purnama CD, dan tentunya untuk teman-teman IPM yang saat ini sedang mendengarkan ya, tipsnya apa nih yang bisa diberikan kepada kita gitu ya, yang lebih sering bermain game daripada melakukan rutinitas harian seperti hanya olahraga atau bahkan belajar dan lain sebagainya. Saya ya mungkin untuk teman-teman semuanya yang sekarang masih terjebak dalam lingkaran game online ya, mungkin terutama pelajar, mungkin saran dari saya itu kalian bisa mencari atau mencoba hal baru terkait hal di luar game online terutama itu, dan itu tentu memang membutuhkan semangat yang tinggi dan juga konsistensi. Tapi nanti ketika kalian sudah terbiasa, insya Allah nanti bisa terlepas dari game online seperti itu. Entah itu kecanduan game online atau yang lain sebagainya gitu. Entah itu kalian mencari hobi berorganisasi, karena memang dalam berorganisasi ini adalah salah satu hal yang membuat saya itu bisa mencari waktu yang sangat produktif Mbak. Karena dari dulu SMA terutamanya hampir setiap ketika kegiatan di sekolah itu saya habiskan waktunya untuk berorganisasi. Jadi waktu saya untuk memegang handphone untuk bermain game itu tidak sempat gitu. Jadi itu menjadi kebiasaan seperti itu. Itu tips dari Rizal gitu ya. Kalau dari Rasya nih? Ya mungkin buat teman-teman lebih memilih
kayak menggantinya kayak olahraga ataupun belajar atau membaca buku gitu. Oke, jadi sebenarnya banyak hal ya yang bisa dilakukan pelajar selain tadi bermain game online yang berlebihan. Boleh main game online tapi ada waktunya gitu ya. Betul, Mbak. Oke, dan ini nih kembali sebelum kita kembali ke topik kita ya terkait dengan push up or push rank gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat seseorang apalagi di kalangan pelajar gitu ya lebih suka bermain game online nih daripada bersosialisasi, daripada berorganisasi, daripada belajar dan terlebih-lebih daripada berolahraga. Sebenarnya apa sih? Apakah ada ada kebahagiaan tersendiri ketika bermain game online nih berdasarkan pengalaman aja sih gitu. Sebenarnya kalau saya ya terutama dulu memang pernah kecanduan game online karena ada pepatah mengatakan kalau game online itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat seperti itu, Mbak. Makanya kadangkala dalam game online itu kita juga bisa berkomunikasi dengan orang lain juga di situ. Makanya serasa itu kita nggak butuh untuk bersosial seperti itu, Mbak. Jadi cukup game online aja kita udah bisa ngobrol sama orang lain, bahkan sama orang-orang yang nggak kita kenal gitu. Di situ mulai kenal dan mulai bahasanya ya menjadi teman lah itu. Cuman kita kadangkala belum bisa mengontrol dengan realitas kehidupan di lingkungan kita gitu. Sehingga menjadi anak-anak yang mungkin rasa malas ketika ingin bersosialisasi, rasa malas ketika ingin berolahraga gitu. Itu menjadi salah satu faktor yang sulit untuk kita kita hadapi di zaman sekarang itu, Mbak. Oke, jadi kita harus pinter-pinter nih ya bagi waktunya betul. gitu. Boleh main game online, bahkan tadi juga di awal sempat disampaikan bahwa sekarang bermain game online itu udah menjadi e-sport gitu ya, yang menjadi salah satu ajang olahraga juga kayak gitu. Dan ini Rasya, dia mau tanya nih terkait dengan bermain game online gitu kan, tadi disampaikan bahwa ternyata bermain game online itu bisa bikin kita tuh waktunya terbuang sia-sia kayak gitu ya. Mungkin kita bisa alihkan dengan olahraga dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang ingin dia sampaikan sebenarnya ada nggak sih dampak positif dari olahraga sederhana ya, yang tadi disampaikan ada jogging pagi-pagi, seperti ada push up juga bagi pelajar, dan mungkin tadi ada futsal kayak gitu. Sebenarnya apa sih dampak positifnya ketika pelajar itu lebih suka dengan olahraga fisik daripada olahraga jari gitu ya? Sebenarnya itu banyak dampaknya, Mbak. Kayak badan kita menjadi lebih sehat ataupun fisik kita lebih kuat, dan juga waktu pelajaran itu rasanya itu badan terasa segar, jadi fokus untuk mengikuti pelajaran. Oke, nggak malah ngantuk ya? Ya biasanya kalau kekenyangan pagi-pagi jadinya ngantuk ya Rasya ya. Oke, luar biasa ya dua narasumber kita bersama dengan Rizal dan juga bersama Rasya. Tentunya kita masih akan bincang-bincang mengenai dengan push up or push rank gitu. Dan ini menarik sekali ya sahabat Purnama CD terkait dengan dampak positif dari olahraga sederhana. Tadi disampaikan juga oleh Rizal ya, ketika kita rutin berolahraga ini kita bisa lebih fresh ya Rizal ya. Mungkin ada hal-hal lain nih Rizal jadi pengalaman aja dari Rizal gitu ya. Ketika rutin dengan olahraga pagi-pagi tadi, apa sih yang manfaat yang bisa didapatkan Rizal? Kalau pengalaman saya, Mbak, dulu itu saya mulai rutin berolahraga ketika kelas 4 SD dulu. Berarti sekitar tahun 2017 atau 2018 itu SD. Nah, sebelum saya mulai olahraga itu dulu fisik saya itu kurus, Mbak. Sangat kurus, dan bahkan pernah ada riwayat-riwayat sakit yang memang ya umumnya orang kurus itu kan kadang suka sakit-sakitan ya, Mbak. Nah, terus di situ saya mulai ikut olahraga di SD di situ. Nah, terus mulai rutin, dan di situ yang saya rasakan itu fisik itu memang berkali-kali lipat menjadi lebih kuat gitu. Entah itu yang tadinya sering sakit itu menjadi jarang sakit gitu, bahasanya kan seperti itu. Nah, terus saya lakukan konsisten sampai di SMA, SMP dan sampai sekarang gitu. Karena memang olahraga itu memiliki manfaat yang sangat signifikan, Mbak. Entah itu jangka pendek maupun jangka panjang seperti itu.
Oke, luar biasa ya. Ini terkait dengan olahraga fisik ya. Baik itu push up, tadi juga ada futsal dan lain sebagainya. Kali ini dia mau tanya nih ke Rasya ya. Rasya, kira-kira kalau dari Rasya, apa sih dampak positif dari bermain game online ya? Selain tadi juga ada prestasi dan lain sebagainya. Banyak sih, Mbak. Kayak karena di game online itu kita bisa kayak menjadi content creator atau pro gaming. Oke. Ya itu peluangnya sangat besar. Dan tentunya juga akan menghasilkan ya, menghasilkan uang juga ya beberapa itu kayak gitu karena kita jadi konten kreator itu ya. Oke. Dan kalau menurut Rizal nih, kira-kira apa sih manfaat dari bermain game online ya? Biar kita tuh belajar tidak hanya manfaat yang fisik aja, dan kita tidak bicara negatifnya aja bermain game online gitu ya. Kalau sekarang itu ya itu Mbak, karena saya kebetulan, karena dulu mungkin framingnya setelah bermain game online fisik saya menjadi rusak. Setelah itu memang saya itu menghindari gitu, menganggap bahwasanya game online itu hanya membuang waktu, enggak membuat penghasilan apapun gitu. Setelah saya tergabung dalam federasi game online di Wonosobo, di situ saya mulai membuka pikiran, oh ternyata game online itu bisa menjadi sarana prestasi untuk sekarang gitu, dan bisa juga menjadi pekerjaan utama gitu Mbak, untuk orang-orang tertentu, entah itu tadi yang disampaikan sama Rasya, seperti content creator atau live streamer, pro gaming ya kan. Nah itu seperti itu. Dan memang di Indonesia sendiri itu memang sudah diberikan fasilitas untuk para orang-orang yang menggulati dalam game online seperti itu Mbak. Mereka entah itu nanti di ajang lomba Porprov, PON itu juga sudah sampai situ game online seperti itu. Sudah ada wadahnya gitu ya? Iya betul, sudah ada wadahnya. Oke, dan ini kan keduanya punya sisi positif dan juga sisi negatif ya. Dan kita akan bicara dari sisi positifnya terlebih dahulu, karena dua-duanya ada sisi positif ya. Dan bagaimana sih cara pelajar agar bisa memanfaatkan keduanya ini agar menjadi sesuatu yang positif? Oke, silahkan Rasya. Ya, kita harus mengasah kemampuan kita sih buat menjadi, misal kayak mau pengen jadi konten kreator, kita harus belajar gimana jadi cara konten kreator yang baik. Gitu mungkin aja sih. Oke, kalau dari Rizal nih? Kalau saya itu lebih kepada nanti kita itu memanfaatkan keahlian kita di bidang masing-masing Mbak, sebenarnya. Jadi saya dulu juga pernah sering ikut event olahraga juga. Dan di situ memang ketika orang yang tidak memiliki minat di bidang olahraga terus kita paksakan untuk ikut, itu juga nggak maksimal gitu. Karena memang katakanlah dia sukanya di game online gitu. Jadi kita ikutkan dia di event game online gitu supaya dia punya fokus tersendiri. Tapi dalam tanda kutip dalam batas yang wajar gitu Mbak. Nah itu mungkin latihannya itu ada jamnya sendiri gitu kan, dengan pelatih profesional terutama itu kan, itu juga baik gitu. Oke, luar biasa ya. Dan ini tentunya ada positifnya, ada negatifnya kayak gitu. Dan kembali dia mau tanya nih, nah sebenarnya apa sih konsekuensi bagi pelajar ya yang memang hanya fokus pada satu sisi saja? Misalnya hanya fokus pada push rank aja tanpa harus olahraga. Ada juga sebagian yang sukanya olahraga terus tapi dia tidak memanfaatkan ini game online yang memang sekarang sudah menjadi ajang prestasi, yaitu e-sport kayak gitu. Silahkan Rizal atau Rasya nih. Saya dulu ya. Oke, mungkin sebenarnya dua hal ini adalah yang memang seperti yang saya katakan tadi awal. Dua hal ini seperti dua hal yang saling bertolak belakang gitu. Ketika dua-duanya dilakukan secara bersamaan itu sulit. Ketika dilakukan salah satu juga saling memberikan dampak yang negatif gitu Mbak, terutama ya. Ketika kita sering main game online tanpa kita olahraga juga itu akan memberikan dampak negatif untuk kesehatan tubuh terutama ya Mbak. Betul. Nah, dan sebaliknya ketika kita sering olahraga, bahasanya kalau ini bukan dampak secara kesehatan, hanya saja dampak secara sosial Mbak. Karena di lingkungan kita itu hampir kebanyakan mereka itu bermain game online gitu. Jadi setidaknya itu kita tahu secara relasi gitu, oh game online seperti ini. Jadi ketika nanti kita bersosialisasi
dengan teman-teman yang mungkin mereka itu suka main game online, kita bisa tetap nyaman gitu berkomunikasi seperti itu. Oke, luar biasa dari Rasya. Ada yang mungkin mau ditambahkan? Mungkin itu aja. Oke ya menarik sekali ya sahabat Purnama CD dan rekan-rekan IPM yang saat ini sedang menyimak melalui streaming YouTube Radio Purnama CD dan juga melalui udara di 98 FM Radio Purnama CD atau juga melalui streaming di www.jogjastreamers.com ya. Baik, dia akan kembali tanya-tanya nih bersama dengan dua narasumber kita, yaitu terkait dengan push up or push rank. Wah, ini menarik sekali ya. Sebenarnya tadi disampaikan gitu ya, beberapa pelajar itu kan masih ada yang suka males olahraga kayak gitu. Nah, kalau pelajar-pelajar itu nggak suka olahraga itu sebenarnya apa sih faktornya? Yang paling utama itu malas, Mbak, mungkin ya. Males ya? Malas ya pertama ya. Kenapa bisa males? Apa mungkin nggak mau capek gitu kali ya? Bisa jadi seperti itu. Oke, kalau Rasya pernah nggak males mau buat beraktivitas baik itu olahraga ataupun bersosialisasi misalnya? Ya kalau olahraga itu kadang sih suka males ya, karena itu sangat menguras tenaga sekali. Iya betul. Oke, tapi karena ingin sehat ya, jadi tetap harus dilakukan gitu. Oke, menarik sekali ya bagi dua narasumber kita bicara mengenai push up or push rank, dan ternyata keduanya memiliki sisi positifnya masing-masing, tinggal bagaimana sih pemanfaatannya gitu. Kalau dari Rizal dan juga Rasya, ada nggak sih sosok gitu ya yang menjadi inspirasi untuk menjaga keseimbangan antara hobi dan juga produktivitas, baik itu hobinya tadi game online ataupun juga sebaliknya yang hobinya itu berolahraga? Rasya dulu. Ada sih, karena hobi saya bermain bola. Saya sangat menginspirasi salah satu sosok atlet sepak bola timnas Indonesia, yaitu Hernando Ari. Okay. Kebetulan bukan Ari, siapa namanya, Mbak? Ari siapa? Siapa namanya ya? Siapa? Siapa itu? Siapa, Cak? Siapa? Nanti kita bisik-bisik lah ya. Okay. Karena dia itu udah dipercaya untuk menjadi kiper timnas Indonesia itu dari umur 16 tahun kalau nggak salah. Sampai saat ini juga masih. Karena dari situ saya terinspirasi buat rajin-rajin latihan agar bisa menjadi seperti Hernando Ari. Jadi atlet dari Kaliwiro gitu ya. Timnas Kaliwiro ya. Jadi luar biasa. Kalau Rizal ada nggak sih sosok yang menjadi inspirasi? Kalau saya dari luar boleh, Mbak, ini? Boleh. Kalau tadi kan dari nasional ya, Indonesia. Kalau saya itu lebih dari luar. Namanya itu David Light namanya ini. Dan David Light ini bisa dikatakan dia itu adalah seorang influencer yang mungkin kisahnya itu hampir seperti saya ketika waktu kecil. Ketika waktu kecil saya sebelum kenal olahraga itu sering sakit-sakitan. Setelah mengenal olahraga juga badan menjadi lebih bagus gitu. Dan David Light ini adalah salah satu binaragawan. Bisa dibilang kalau mungkin untuk orang-orang yang suka nge-gym gitu ya. Julukannya itu adalah si paling estetik gitu, Mbak, gitu. Gitu. Oke, luar biasa ya, dua narasumber kita punya inspiratornya masing-masing, dan ini juga tentu menjadi motivasi bagi kita bersama. Ternyata game online tidak melulu tentang negatif, gitu. Begitupun olahraga, gitu ya, tidak melalui tentang tidak hanya positif aja, tapi ketika itu dilakukannya berlebihan itu juga kalau fisiknya nggak kuat juga bahaya juga ya. Betul. Nah, ini keduanya memiliki sisi positif dan juga negatifnya masing-masing. Nah, untuk itu para pelajar di Wonosobo mungkin kita bisa lebih produktif lagi dengan melakukan berbagai kegiatan ya. Dan sebelum dia closing, mungkin ada closing dari Rizal dan juga Rasya nih, bagaimana ajakan untuk pendengar Radio Purnama CD, untuk sahabat Purnama CD dan teman-teman IPM yang sedang mendengarkan, kita harus bagaimana sih menyikapi tentang game online atau berolahraga atau berkegiatan positif yang lainnya. Untuk teman-teman semuanya yang pelajar maupun bukan pelajar ya, ini menjadi nasihat untuk diri saya pribadi dan teman-teman semuanya, untuk kita bisa mengontrol waktu kita sebaik mungkin gitu. Jadi jangan sampai waktu kita itu terbuang hanya karena hal-hal yang kurang produktif gitu, kurang baik. Entah itu ketika passion kalian di game online, mungkin kalian bisa fokuskan itu untuk supaya game online itu bisa memberikan dampak yang positif untuk teman-teman semuanya. Ataupun ketika kalian
berpassion di dunia olahraga, juga kalian fokuskan itu sampai kalian itu bisa meraih prestasi yang terbaik seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa. Dari Rasya. Mungkin buat teman-teman semuanya yang berada di sekitar Wonosobo atau manapun, buat teman-teman semangat buat berolahraga ataupun sebagainya, karena olahraga itu sangat penting buat kesehatan kita, agar badan kita tetap sehat dan juga terjaga. Oke, kalau badan sehat belajar juga lebih enak gitu ya. Mau kerja juga lebih enak gitu betul, ya. Mbak. Kalau pas sakit kan jadinya waduh sedih gitu ya. Belajar nggak bisa, kerja nggak bisa gitu kan. Benar. Oke, untuk sahabat Purnama CD dan juga tentunya ya untuk rekan-rekan IPM yang saat ini sedang mendengarkan dan masih menyimak bersama kami, luar biasa dua narasumber kita sudah bincang-bincang mengenai push up or push rank. Dua pilihan yang berat, tapi ini sebenarnya mudah dilakukan gitu ya. Kita bisa bermain online, game online, tapi tetap tahu waktu, dan tentunya kita juga bisa membagi waktunya dengan baik gitu ya. Baik itu belajar, bekerja, berolahraga, ataupun dengan aktivitas yang lain kayak gitu. Kemudian selanjutnya juga ya, kalau kita mau main-main berolahraga pun kita tidak serta-merta harus olahraga terus gitu ya, tapi kita juga tetap bisa melakukan hal-hal yang lain, tinggal mana nih yang menjadi bakat kita maksimalkan, begitu ya. Iya, betul. Oke, luar biasa, terima kasih banyak Rasya, terima kasih Riza. Sama-sama Mbak Tia. Sudah hadir di Radio Purnama CD dan senang sekali bincang-bincang kita bersama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Wonosobo, yang insya Allah kita akan bincang-bincang rutin ya dengan tema-tema dan materi menarik lainnya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sama-sama Mbak. Ya, mudah-mudahan lancar, Amin. sukses selalu Ya. untuk IPM dan sekolahnya, kerjanya juga gitu ya. Oke, sampai jumpa kembali di studio Radio Purnama CD. Mudah-mudahan sehat selalu dan juga terima kasih banyak atas kebersamaan Anda pada sore hari ini. Baik dari Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1 Wonosobo, dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.